Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernah berkata, waditu annal khalqa yata'allamuna hadzal ilm wa la yunsabu ilayya minhu syai'. Aku berangan-angan manusia mempelajari ilmu ini dan tidak dinisbahkan ilmu tersebut sedikit pun kepadaku. Ini menunjukkan ketulusan hati Al-Imam Syafi'i rahimahullah, yang beliau ingin agar ilmu beliau tersebar dan beliau tidak ingin orang tahu bahwasanya ilmu tersebut berasal dari beliau. Karena memang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk surga, untuk masuk surga tidak mesti seorang itu tampil, tidak mesti seorang itu terkenal, tidak mesti seorang itu paling depan. Bahkan lebih aman jika seorang bisa beramal soleh tanpa harus diketahui. Lebih aman seorang bisa beramal soleh tanpa harus diketahui. Karena kalau seorang tatkala beramal soleh, dia menampakkan amal solehnya, diketahui oleh masyarakat, maka rawan. Khawatir dia terjerumus dalam penyakit riya. Khawatir dia terjerumus dalam penyakit ujub. Dia bangga dengan amalannya sehingga akan menghancurkan amal ibadah yang dia lakukan. Karenanya Rasulullah SAW motivasi seorang untuk menyembunyikan amalnya. Kata Rasulullah SAW, man istata'a minkum an yakuna lahu khabi'un min amalin salih falyaf'al. Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk memiliki amal soleh yang dia sembunyikan, maka lakukanlah. Jika kita mampu memiliki amalan soleh yang banyak bisa kita sembunyikan, maka lakukanlah. Kenapa? Karena amal soleh yang tersembunyikan pahalanya lebih besar daripada amal soleh yang dinampakkan. Iblis senantiasa berusaha agar kita terjerumus dalam penyakit riya dan juga penyakit ujub, agar amalan kita menjadi gagal. Ya, tatkala iblis tidak mampu untuk menjerumuskan kita dalam riya ataupun dalam ujub, maka dia ingin agar amal ibadah kita berkurang. Seorang yang sudah beramal soleh dengan baik, dia sudah sembunyikan amal soleh dia, tidak dia umbar diri, tidak ceritakan, tidak dia tulis di status. Ya. Datang iblis menggelitiki hatinya agar dia ceritakan amal dia. Tatkala dia tergelitiki oleh iblis, akhirnya dia menceritakan amal soleh dia, maka pahalanya berkurang. Pahalanya berkurang, dan ini adalah salah satu tujuan daripada iblis. Oleh karenanya kita harus ingat hadis-hadis Nabi SAW yang motivasi kita untuk beramal soleh dengan menyembunyikannya. Di antaranya sabda Nabi SAW, ya, di antara orang-orang yang akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak, yaitu kata Rasulullah SAW, rajulun tasaddaqa biyaminihi fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang yang dia bersedekah dengan tangan kanannya, lalu dia sembunyikan sedekahnya sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan dia benar-benar berusaha. Ini menunjukkan, ini gambaran kiasan, kinayah dari Nabi SAW yang luar biasa. Kenapa? Karena tangan kiri adalah sahabat dekat tangan kanan. Apapun yang dilakukan oleh tangan kanan, maka tangan kiri mengetahuinya. Kenapa? Teman sedekat. Tangan kiri senantiasa membantu tangan kanan. Namun tatkala tangan kanan bersedekah, dia benar-benar menyembunyikan amalan dia sampai-sampai tangan kiri tidak mengetahuinya. Ini menunjukkan luar biasa dia menyembunyikan amalannya, dan dia akan mendapatkan ganjaran luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala tatkala di hari kiamat kelak. Rasulullah SAW juga bersabda, shadaqatus sir tudfi'u ghadabar rabb. Sungguhnya sedekah yang dikeluarkan secara diam-diam ini akan meredamkan amarah Allah Subhanahu wa taala. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun dalil ini berkaitan dengan masalah sedekah, namun dia berkaitan dengan seluruh ibadah. Seorang berusaha menyembunyikan amal soleh dia, dan amal soleh ini banyak. Ya, di antaranya misalnya seorang berbakti kepada orang tuanya. Jika dia berbakti kepada orang tuanya, jangan dia sebarkan di status Facebook, jangan dia sebarkan di status WhatsApp misalnya. Dia cerita, saya tadi hari ini telah berbakti sama orang tua, saya hari ini telah memberi hadiah kepada orang tua, saya hari ini telah mengantar orang tua. Tidak perlu, cukup Allah yang Maha tahu. Pahalanya akan lebih besar. Kenapa? Berbakti kepada orang tua ibadah yang sangat mulia. Kalau dia sembunyikan, pahalanya akan lebih besar. Demikian juga tatkala dia haji, tatkala dia umrah, maka jangan dia pamerkan ibadah dia. Maka jangan dia tampakkan ibadah dia. Tidak usah dicerita kepada orang lain. Di antara perkara yang sangat menyedihkan, yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri setelah saya baca suatu kabar dari Arab Saudi, disebutkan bahwasanya Ka'bah pun tidak selamat dari selfie. Ya, begitu judulnya. Ka'bah pun tidak selamat dari selfie. Dan benar, tatkala saya umrah, saya lihat banyak orang yang selfie berdesak-desakan, nekat untuk selfie di depan Ka'bah. Padahal orang lagi desak-desakan, lagi dorong-dorongan, namun berusaha untuk bisa selfie. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Apa dia ingin sebarkan bahwasanya saya berhasil di depan Ka'bah? Kalaupun dia tulus, pahalanya akan berkurang dari pahala menampakkan, menyembunyikan amal menjadi pahala amalan yang dinampakkan. Karenanya harus kita camkan dalam hati kita bahwasanya, ya,
menyembunyikan amalan lebih afdal daripada menampakkan amalan, karena lebih membantu untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak harus tampil dalam beribadah, tidak harus tampil dalam berdakwah, tidak harus tampil dalam urusan ibadah ya. Justru gara-gara ingin tampil ini terkadang menimbulkan banyak permasalahan. Betapa banyak orang yang akhirnya ribut gara-gara ingin tampil, ingin dia yang di depan, ingin dia yang berbicara, ingin dia yang ditampilkan ya. Padahal jika seorang mampu untuk bisa beribadah tanpa harus tampil, tanpa harus diketahui, maka ini tentunya lebih afdal. Wallahu a'lam bishawab.